Sahabat Undiksa, Om Swastiastu, Salam Harmoni. Berjumpa kembali bersama saya Juniastiti dalam Gatra Ganesha. Sejumlah informasi terupdate dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya. Program Fast Track, Undiksa berangkatkan mahasiswa ke MCUT. Kembali gelar Undiksaran, FOK ajak memasyarakatkan olahraga. Dari kawasan Udayana lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesha, saya Juniastiti mengucapkan selamat menyaksikan. Sejumlah mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa mengikuti program Fast Track di Mingchi University of Technology MCUT Taiwan. Melalui program ini, mahasiswa tersebut memperoleh gelar sarjana dan magister dalam waktu 5 tahun. Mahasiswa yang mengikuti program ini terdiri atas bidang studi sains teknologi dan bisnis and accounting. Terdapat 2 gelombang yang akan berangkat ke Taiwan. Pertama adalah 6 mahasiswa yang melanjutkan program Fast Track untuk tahun kedua dengan beasiswa penuh dari MCUT. Mereka akan melanjutkan mengambil program magister. Sedangkan program sarjananya telah diselesaikan di Undiksa dalam 3 tahun. Jelang keberangkatan, mahasiswa tersebut bertemu dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa Dr. Gede Rasben Dantes, Kamis 15 September. Pada kesempatan itu, Rasben Dantes memberikan apresiasi atas semangat dan motivasi mahasiswa tersebut mengikuti program internasional. Jadi mahasiswa-mahasiswa kita ada 6 orang kebetulan yang mendapatkan full scholarship untuk di tahun keduanya. Jadi mereka sudah selesai di Undiksa. Mereka udah wisuda di bulan Maret dan sekarang melanjutkan studinya tinggal 1 tahun karena 1 tahun mereka sudah lakukan di Undiksa, jadi 1 tahun lagi mereka akan mengambil master programnya dan saya berharap bahwa mereka terus bisa melanjutkan nanti ke gelar doktornya atau PhD programnya. Nah, untuk yang batch 2 yang kebetulan ada 8 orang, jadi mereka sedang mengurus visa sekarang dan mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar dan mereka juga bisa berangkat secepatnya ke MCUT. Ia juga menyampaikan pesan dari rektor agar mahasiswa dapat menjaga kepercayaan Undiksa dengan MCUT. Pesan lainnya adalah mahasiswa dapat menunjukkan performance yang terbaik, baik dalam akademik maupun attitude. Sementara itu, untuk gelombang kedua, ada 8 mahasiswa Undiksa yang akan berangkat ke MCUT. Diharapkan segala prosesnya dapat berjalan lancar. Jadi yang pertama adalah mereka ini agent untuk membangun trust antara Undiksa dengan MCUT. Jadi Pak Rektor tidak berkeinginan bahwa program ini berhenti di sini. Jadi program ini harus berlanjut kepada adik-adik mereka yang ada di sini, baik itu dari sisi programnya maupun dari sisi jumlahnya. Mudah-mudahan semakin lama semakin banyak. Kemudian bidang ilmu juga akan semakin banyak bisa terlibat. Kalau sekarang kan lebih fokus pada sains teknologi, kemudian business and accounting. Nah, mudah-mudahan ke depan masih banyak program yang bisa kita lakukan. Kemudian selanjutnya Pak Rektor juga berpesan bahwa karena mereka membawa nama universitas, jadi tunjukkanlah performance yang baik. Jadi performance akademik, kemudian attitude yang baik, sehingga mereka itu bisa MCUT itu bisa percaya bahwa anak-anak Undiksa adalah anak-anak yang unggul. Mahasiswa Kadek Sri Andriani mengaku motivasinya untuk mengikuti program ini adalah untuk lebih mendalami pengalaman internasional yang nantinya dapat meningkatkan daya saing diri. Kesannya sih seneng ya karena dapat opportunity buat keluar negeri gitu, karena luar negeri itu kayak
such an interesting gitu. Jadi benar-benar menarik, dan pengalaman kedua ke luar negeri, dan ini kita ke negara maju, dan itu teknologinya lebih bagus kan tentunya dari kita, dan itu benar-benar bakal jadi pengalaman yang mungkin berkesan dan juga berharga banget sih. Hal senada juga disampaikan mahasiswa Putu Andika Eka Putra. Motivasi terbesarnya untuk mengikuti program Fast Track ini adalah karena ingin memperkuat masa depan untuk mendapatkan karir yang lebih bagus nantinya. Ia juga mengaku keikutsertaannya dalam program ini mendapat dukungan penuh dari keluarga. Motivasi terbesar saya sebenarnya adalah memperkuat masa depan saya untuk mendapatkan karya yang lebih bagus, serta saya juga tertarik untuk bekerja bersama orang-orang di sana. Saya lihat orang-orang di sana sangat berdedikasi atas bidang studi mereka, dan saya kira itu akan memberikan kontribusi yang sangat baik bagi dunia dan masyarakat pada umumnya. Keikutsertaan mahasiswa Undiksa dalam program internasional diharapkan dapat semakin meningkat, baik untuk program Fast Track maupun program lainnya. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa kembali menyelenggarakan Seminar Nasional Riset Inovatif Senari Jumat kemarin. Melalui ini, Undiksa mendorong lahirnya riset inovatif terlebih yang berbasis teknologi di hyper-connected society era. Seminar kali ke-8 yang berlangsung di Kuta Kabupaten Badung ini menghadirkan 2 narasumber. Pertama, dari Universitas Udayana, Profesor Dr. Niketut Supasti Darmawan. Ia membawakan materi riset hukum dan relevansi metodenya pada Hyper-Connected Society era, Lesson Learned Penelitian Hukum Kekayaan Intelektual. Poin yang disampaikan adalah dalam penelitian hukum kekayaan intelektual dapat menggunakan metode sosiolegal. Metode ini tidak hanya diartikan secara tradisional dibantu oleh rumpun ilmu sosial, tetapi juga secara berkelanjutan membuka diri terhadap perkembangan ilmu interdisipliner seperti teknologi. Kedua, dari Undiksa, Profesor Dr. Iwayan Lasmawan. Ia membawakan materi revolusi digital, globalisasi, dan lokalisasi tantangan perguruan tinggi dalam menghadapi hyper-connected society era. Ia menyampaikan perkembangan teknologi digital memberikan manfaat untuk kehidupan, termasuk dalam penelitian. Di sisi lain, teknologi dapat juga berdampak buruk, sehingga perlu kecerdasan dari para peneliti dalam pengaplikasiannya. Ketua Panitia Pelaksana Dr. Dewa Gede Sudike Mangku menyampaikan, seminar ini sebagai ruang bagi para peneliti, baik dari Undiksa maupun dari perguruan tinggi lain, untuk menuangkan ide, gagasan, dan mendiseminasikan hasil penelitian kepada publik. Senari memiliki daya tarik tersendiri di samping pelaksanaannya dilaksanakan di Bali. Nah ini momen ini yang kita gunakan untuk menarik kembali akademisi-akademisi, peneliti-peneliti untuk mengikuti senari yang ke-8 ini, selain menuangkan ide, kemudian dipublikasikan idenya, sekaligus memberikan dampak pariwisata kepada mereka. Sebetulnya itu. Ya. Nah Pak, dari sisi topik yang diseminarkan, ada batasan-batasnya atau diberikan keleluasaan secara umum Pak? Kalau batasan-batasan tentu kita mengikuti rule yang ada. Kita tetapkan ada 5 topik-topik yang mereka bisa sasar. Kebetulan topik itu adalah salah satunya adalah hukum, sosial humaniora, bahkan kita juga menerima kesehatan. Dari hal ini tujuannya kenapa? Makin banyak topik-topik yang kita sodorkan kepada peneliti, makin banyak pula peserta yang akan datang ke kita, ke Senari 8. Itu sebetulnya harapan Senari 8 ini, mengakomodir semua bidang ilmu yang bisa nanti kita jembatani, kemudian kita bantu mempublikasikan, baik itu di jurnal Sinta, di proceeding, maupun bahkan di proceeding untuk Scopus seperti itu. Disampaikan lebih lanjut,
Peserta seminar ini tidak hanya dari Undiksa, tetapi juga dari sejumlah perguruan tinggi lain di Indonesia. Terdapat 5 topik yang diseminarkan, terdiri atas bidang hukum, sosial humaniora, pendidikan, kesehatan, dan teknologi. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Undiksa Dr. Iketur Sudiana menyampaikan, sebagai lembaga pendidikan, Undiksa terus mendorong pelaksanaan penelitian inovatif. Hal ini didukung dengan kebijakan penganggaran maupun pelatihan-pelatihan. Pelaksanaan penelitian inovatif, sambungnya, masih dihadapkan dengan tantangan, seperti dalam membangun kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri. Yang pertama tentu senari ini memberikan peluang ya bagi para peneliti untuk berbagi gagasan, mendiseminasikan ya, menyebarluaskan hasil penelitiannya. Nah, dari apa yang tadi dipaparkan oleh narasumber itu konsep-konsep kunci ya untuk bisa ditindaklanjuti ya oleh para peneliti sebagai bahan kajian untuk nantinya pulang dari kegiatan seminar ini akan ada gagasan-gagasan baru yang dituangkan dalam proposal. Ya, kepada semua sivitas Undiksa ya, para dosen itu juga diberikan pelatihan, terutama menulis manuskrip untuk menulis luaran dari temuan dalam penelitian itu untuk dipublikasikan. Nah, tentu hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam hal penelitian itu adalah mengimplementasikan ya hasil penelitian itu baik untuk diabdikan pada masyarakat maupun untuk memperkaya konten pembelajaran. Ya, jadi dengan memberikan tantangan ya, capaian luaran yang seperti itu nampaknya dosen-dosen Undiksa selalu bergairah untuk terlibat di dalam berbagai hibah penelitian. Secara khusus untuk pelaksanaan senari, ia yang mewakili rektor membuka acara berharap dapat memberikan peluang bagi para peneliti untuk berbagi gagasan dan mendiseminasikan hasil penelitiannya. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan.
Fakultas Olahraga dan Kesehatan FOK Undiksa kembali menggelar Undiksaran Minggu pagi kemarin. Olahraga yang mengambil start dan finish di lapangan sepak bola kampus tengah Undiksa ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai kalangan dan dari berbagai daerah. Jarak tempuh olahraga ini sepanjang 5 km dengan mengambil rute di tengah kota Singaraja. Antusiasme peserta yang terdiri atas kategori pelajar dan kategori umum putra dan putri sangat nampak sejak awal. Seluruhnya memulai lari dan finish dengan baik. Dekan FOK Undiksa Iketut Budaya Astra beserta jajarannya juga turut serta pada acara ini hingga finish. Di sela acara, ia menyampaikan kegiatan ini untuk lebih memperkenalkan FOK Undiksa kepada masyarakat. Selain itu, juga untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Disampaikan lebih lanjut, dipilihnya olahraga lari tidak lain karena tergolong olahraga yang murah, meriah, dan massal. Tujuan daripada kegiatan ini adalah untuk yang pertama adalah ingin memperkenalkan FOK pada masyarakat, dan samping itu juga adalah untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Karena olahraga Undiksaran ini boleh dibilang termasuk kategori olahraga yang sifatnya 3M. 3M itu artinya yang murah, meriah, dan massal. Artinya tanpa dia mengeluarkan biaya banyak, kemudian tanpa memerlukan sarana yang cukup bagus, kita sudah bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Ia menyambut bangga atas animo peserta untuk mengikuti kegiatan ini. Apalagi ada peserta yang berasal dari luar kabupaten, bahkan atlet nasional juga turut serta. Kedepan, dirinya berharap event semacam ini bisa dilaksanakan secara rutin oleh Undiksa dengan peserta Sivitas Akademika Undiksa. Saya sangat merasa senang dan bangga melihat karena pesertanya boleh dibilang cukup banyak, ya. Banyak karena masih dalam situasi pandemi begini, pesertanya sangat membludak dan diikuti oleh ada yang dari luar kabupaten, bahkan ada atlet yang nasional ini yang turun ke sini seperti Cita itu. Ya, dan ada rencana dari FOK menggagas secara khusus kegiatan rutin misalnya sebulan sekali gitu untuk olahraga seperti ini Pak di kampus? Nah, sebenarnya kegiatan ini sudah pernah kami komunikasikan dengan Pak Rektor itu pada saat dia melepas 3 tahun yang lalu, karena ini akan dijadikan sebagai kegiatan di tingkat universitas. Maka dari itu kami akan bekerja sama dengan rektorat nanti ke depan agar kegiatan ini paling tidak ya bisa 6 bulan sekali lah bisa kita laksanakan. Gitu. Ya, dengan peserta Sivitas Akademika Pak ya. Ya. Salah satu peserta, Nia Ivana, menyambut baik adanya gelaran olahraga ini. Ia yang mengaku sebagai pecinta olahraga lari, baru kali pertama mengikuti ajang untuk memeriahkan FOK Celebration ini. Kedepan, ia berkeinginan tetap bisa mengikuti. Ini sebenarnya kali pertama saya untuk mengikuti acara ini. Jadi sebagai pecinta olahraga saya cukup menikmati prosesnya juga, apalagi sama teman-teman juga gitu. Sebenarnya untuk senang-senang aja Kak, ya senang-senang aja sih. Ada kesulitan nggak sih? Nggak begitu. Peserta lain, Komang Wahyu Suharta, juga mengaku sangat senang mengikuti Undiksaran ini. Ia yang meraih juara pertama untuk kategori pelajar berharap event ini dapat berlanjut. Untuk diketahui, Undiksaran pertama kali digelar 3 tahun lalu. Juara 1. Semoga kedepannya saya bisa mempertahankan juara ini kedepannya untuk meningkatkan prestasi saya. Pelaksanaannya selanjutnya kemudian tertunda akibat pandemi COVID-19. Selain olahraga lari, FOK Celebration ini diisi dengan Zumba Party yang diikuti oleh para dosen dan mahasiswa. Kegiatan ini juga sekaligus untuk mempererat rasa kekeluargaan. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa mempersiapkan mahasiswa mengikuti program double degree dan fast track ke Prancis.
Hal ini diawali dengan seleksi terhadap puluhan mahasiswa yang tergabung dalam kelas inisiasi kelas internasional IKI. Program tersebut dibuka untuk program studi ilmu komputer, program studi pendidikan bahasa Inggris, dan program studi D4 pengelolaan perhotelan. Terdapat sekitar 60 mahasiswa semester 1 yang mengikuti seleksi tersebut, terdiri atas tes TOEFL dan tes psikologi. Ketua Badan Kerjasama dan Kehumasan Undiksa, Imade Windu Antara Kesiman di sela tes psikologi pada Selasa pekan kemarin menyampaikan, mahasiswa yang diseleksi ini akan memperebutkan 30 kursi kursus bahasa Perancis yang dibiayai penuh oleh Undiksa selama 3 tahun ke depan. Pengetahuan yang didapatkan nantinya dijadikan sebagai bekal untuk menghadapi seleksi program double degree dan fast track program ke Perancis yang menjadi salah satu program internasional unggulan Undiksa. Selain untuk persiapan double degree dan fast track, seleksi ini juga dilakukan terhadap 5 mahasiswa semester 7 dari program studi ilmu komputer untuk mendapatkan beasiswa dari Kedutaan Perancis. Tahun kedua ini ada 3 prodi dari kelas IKI, yaitu prodi ilmu komputer, prodi pendidikan bahasa Inggris, dan prodi D4 pengelolaan perhotelan yang memiliki program khusus persiapan untuk double degree dan fast track ke kampus-kampus luar negeri di Perancis. Nah, untuk itu hari ini 3 prodi kelas IKI tersebut kami lanjutkan seleksinya untuk memperebutkan 30 kursi kursus bahasa Perancis yang dibiayai oleh Undiksa secara penuh selama 3 tahun ke depan. Mahasiswa semester 1 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Putu Safita Raditya Putri mengaku tertarik untuk mengikuti seleksi ini karena memiliki keinginan untuk mengikuti program luar negeri maupun mencari pengalaman untuk bidang lainnya. Awalnya seneng kan, pertama kan ada tes dulu, tes bahasa Inggrisnya dulu, habis itu ada tes psikotesnya yang sekarang. Awalnya deg-degan kan, karena belum pernah juga ikut tes psikotes. Cuma tadi lancar-lancar aja kok dalam ikut timnya. Semoga hasilnya ntar bisa lolos ya untuk belajar bahasa Perancisnya itu. Hal senada juga disampaikan mahasiswa semester 7 Dwi Prima Handayani Putri dan Kadek Utari Dharma Putri. Keduanya ingin merasakan pengalaman internasional. Kesannya sih pengen tahu banget ya, soalnya kalau punya pengalaman internasional pasti akan lebih banyak insight-nya gitu. Oke, kalau di sendiri? Kalau di sendiri sudah bersama menambah pengalaman dan nyoba untuk internasional, karena nasional juga udah pernah gitu. Oke, nah ada hal khusus nggak sih yang dipersiapkan sebelum mengikuti berbagai tes yang diadakan untuk kelas internasional ini? Yang pertama sih mempersiapkan diri dulu untuk materi-materi yang ada dan lebih banyak untuk wawasan lah. Kalau saya sama mungkin cari tentang soal dan materinya di internet, terus juga latihan wawancaranya sedikit. Oke. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan.
Rangkaian kegiatan memperingati hari ulang tahun HUT PMI ke-77 UKM KSR PMI Undiksa telah ditutup Sabtu malam oleh Kepala Biro Umum dan Keuangan Undiksa Niluhwayan Yasmiati. Pada kesempatan itu, ia mengajak UKM KSR PMI unit Undiksa untuk bisa semakin berkontribusi bagi masyarakat. Acara penutupan ini dilaksanakan di halaman auditorium Undiksa. Hadir pada kesempatan tersebut Pembina UKM Dr. Imade Kusuma Wijaya, PMI Buleleng, serta UKM KSR PMI Universitas Panji Sakti dan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Pukuturan Singaraja. Acara ini berjalan khidmat dan penuh rasa kekeluargaan. Pada kesempatan tersebut, Kepala Biro Yasmiati mengucapkan selamat atas ulang tahun PMI ini. Ia berharap momen ini dapat dijadikan sebagai pembangkit spirit UKM KSR PMI unit Undiksa dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan dan semakin mampu berkontribusi bagi masyarakat. Dalam PMI ini ya, organisasi PMI di mana mahasiswa-mahasiswa Undiksa harus berperan aktif ya, memperlihatkan diri kompetensinya bahwa mampu untuk berperan aktif untuk membantu masyarakat, baik itu masyarakat lokal, nasional maupun internasional. Memang di UKM PMI inilah yang berkesempatan untuk bisa hidup kita itu bermakna dan apa yang dilakukan itu sangat mulia kepada kemanusiaan, sehingga 7 prinsip itu harus dipegang oleh anggota PMI dalam melaksanakan tugasnya. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas, anggota UKM KSR PMI unit Undiksa juga didorong untuk terus meningkatkan kompetensi atau skill, salah satunya melalui pelaksanaan simulasi secara berkelanjutan. Pada kesempatan tersebut, birokrat asal Tabanan ini secara khusus memberikan pandangan terhadap keberadaan organisasi PMI. Menurutnya, organisasi ini bisa sebagai tempat untuk menunjukkan hidup bermakna karena yang dilakukan sangat bermanfaat untuk kemanusiaan. Ketua Panitia Niputu Eta Aryani menjelaskan, dalam rangka menyambut HUT PMI ke-77 UKM KSR PMI Undiksa, terdapat sejumlah kegiatan yang dilaksanakan, yaitu donor darah yang bekerja sama dengan PMI Kabupaten Buleleng, bakti sosial, webinar nasional, lomba evaluasi, cerdas terampil ECT, dan kegiatan keakraban. Tujuannya untuk mengakrabkan anggota KSR dan memperingati Hari HUT PMI juga. Dan harapan untuk unit PMI di Undiksa apa ke depan? Semoga KSR PMI unit Undiksa semakin baik, anggotanya juga semakin kompak dan bisa mengikuti kegiatan yang ada di Undiksa dan semakin sukses. Selain malam keakraban, acara penutupan ini juga diisi dengan deklarasi 7 prinsip dasar gerakan PMI, yaitu kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Gatra Ganesha. Saya Juniastiti pamit undur diri, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh